Eksploitasi potensi fidyah dan pendistribusian, pembayar fidyah dan mekanisme terbaru. Pendahuluan. Fidyah adalah bentuk pembayaran atau kompensasi yang diberikan oleh seorang muslim yang tidak mampu berpuasa selama bulan Ramadan karena alasan tertentu, seperti sakit parah atau usia lanjut, dengan cara memberi makan kepada orang miskin. Fidyah berfungsi untuk menggantikan puasa yang tidak dapat dilaksanakan dan menjadi salah satu cara untuk menjaga keseimbangan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Namun, dengan perkembangan zaman, mekanisme pembayaran dan distribusi fidyah perlu terus disesuaikan agar lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi fidyah, pembayar fidyah, serta mekanisme distribusinya dalam konteks sosial dan keagamaan di Indonesia, dengan menyoroti perkembangan terbaru dalam pengelolaan fidyah. Potensi fidyah dalam konteks sosial dan keagamaan. Fidyah memiliki potensi besar sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial umat Islam, khususnya bagi mereka yang tidak mampu berpuasa, baik karena faktor usia, kesehatan, atau kondisi lainnya. Dengan adanya pembayaran fidyah, umat Islam dapat menunaikan kewajiban agama sambil berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain sebagai kewajiban bagi mereka yang tidak mampu berpuasa, fidyah juga memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Jika dikelola dengan baik, dana fidyah bisa menjadi sumber daya yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat kurang mampu, terutama dalam bulan Ramadan. Namun, pengelolaan dan distribusi fidyah di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pembayaran fidyah dan cara yang tepat untuk mendistribusikannya. Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan potensi fidyah melalui sistem distribusi yang lebih terorganisir dan transparan. Pembayar fidyah, siapa yang berkewajiban membayar? Fidyah harus dibayar oleh orang yang tidak dapat melaksanakan puasa karena alasan tertentu, seperti 1. Sakit parah yang tidak diharapkan sembuh. Jika seseorang menderita penyakit yang tidak dapat sembuh dan puasa tidak mungkin dilaksanakan, maka orang tersebut diwajibkan membayar fidyah. 2. Usia lanjut. Orang yang sudah lanjut usia dan tidak mampu menjalankan ibadah puasa karena alasan fisik, seperti kesulitan untuk menahan lapar dan dahaga, diwajibkan untuk membayar fidyah. 3. Wanita hamil atau menyusui. Wanita yang hamil atau menyusui dan khawatir jika berpuasa dapat membahayakan kesehatan dirinya atau anaknya, juga diperbolehkan untuk membayar fidyah. 4. Alasan lainnya, selain kondisi kesehatan, fidyah juga dibayar oleh orang yang tidak berpuasa karena alasan tertentu, seperti perjalanan jauh yang mempengaruhi kemampuan puasa. Besar fidyah yang harus dibayar tergantung pada keadaan dan ketentuan agama. Secara umum, fidyah dihitung berdasarkan makanan pokok yang dapat memberikan manfaat kepada orang miskin, seperti nasi, roti, atau bahan makanan lainnya, dengan nilai setara dengan 1 mat, sekitar 1,5 kg makanan per hari yang ditinggalkan. Mekanisme pembayaran fidyah. Pada awalnya, fidyah dibayar dengan cara langsung memberikan makanan kepada orang miskin. Namun, dengan perkembangan zaman dan untuk memudahkan distribusi, berbagai lembaga zakat dan organisasi sosial kini mulai menyediakan mekanisme pembayaran fidyah yang lebih efisien. Berikut adalah beberapa mekanisme terbaru dalam pembayaran fidyah. 1. Pembayaran melalui lembaga zakat. Lembaga zakat di Indonesia, seperti Basnas Badan Amil Zakat Nasional, menawarkan kemudahan pembayaran fidyah secara langsung melalui transfer bank atau melalui sistem pembayaran elektronik lainnya. Pembayar fidyah dapat mentransfer sejumlah uang yang setara dengan jumlah fidyah yang harus dibayar, dan lembaga zakat akan mengatur distribusi makanan kepada orang miskin atau membutuhkan. Sebagai contoh, seorang pembayar fidyah dapat menyetor sejumlah uang kepada Basnas dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan fidyah. Lembaga tersebut kemudian akan mengonversi uang tersebut menjadi bahan pangan yang akan dibagikan kepada yang berhak, sehingga sistem distribusi menjadi lebih terorganisir dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pembayar dan penerima. 2. Pembayaran melalui aplikasi mobile. Dengan semakin berkembangnya teknologi, beberapa aplikasi mobile kini memfasilitasi pembayaran fidyah secara online. Pembayar fidyah dapat menggunakan aplikasi ini untuk menghitung jumlah fidyah yang harus dibayar dan melakukan pembayaran melalui platform digital. Beberapa aplikasi zakat yang sudah terkenal di Indonesia seperti Kitabisa, Dompet Duafa, dan Infak Online menyediakan fitur untuk membayar fidyah secara cepat dan mudah. Dengan demikian, pembayar fidyah tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan di sekitar mereka,
tetapi juga memastikan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat. 3. Pembayaran fidyah berupa uang. Di beberapa daerah, fidyah juga bisa dibayar dalam bentuk uang dengan jumlah yang setara dengan biaya makanan yang dibutuhkan oleh orang miskin. Uang yang terkumpul kemudian digunakan untuk membantu program sosial yang relevan, seperti memberikan bantuan kepada anak yatim, panti asuhan, atau kaum duafa. Hal ini lebih fleksibel karena mempermudah distribusi, terutama jika penerima fidyah tersebar di lokasi yang berbeda. Pembayaran dalam bentuk uang juga dapat mempermudah proses administrasi dan pengelolaan dana yang lebih transparan. 4. Program fidyah terpadu. Beberapa organisasi sosial dan lembaga zakat telah meluncurkan program fidyah terpadu yang mencakup pengumpulan fidyah dari berbagai daerah dan mendistribusikannya dalam bentuk paket sembako atau makanan siap saji. Dalam hal ini, program fidyah tidak hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga memberikan dampak sosial yang lebih besar, yaitu menciptakan rasa kebersamaan dan empati antar warga. 5. Sistem fidyah yang berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, beberapa lembaga mulai memperkenalkan sistem fidyah berkelanjutan. Dengan model ini, dana fidyah yang terkumpul akan dikelola untuk program-program jangka panjang yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, seperti program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan untuk keluarga miskin. Pendistribusian fidyah yang efektif. Pendistribusian fidyah yang efektif memerlukan sistem yang terorganisir dengan baik, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Beberapa prinsip dasar dalam pendistribusian fidyah adalah: 1. Transparansi. Proses distribusi harus transparan agar masyarakat dan pembayar fidyah dapat memastikan bahwa dana atau makanan yang diberikan sampai kepada penerima yang tepat. 2. Tepat sasaran. Fidyah harus diberikan kepada mereka yang memang memenuhi kriteria sebagai penerima fidyah, seperti kaum duafa, orang miskin, dan mereka yang berada dalam kondisi darurat. 3. Kemudahan akses. Masyarakat harus dapat dengan mudah mengakses cara untuk membayar fidyah dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan baik. 4. Kolaborasi dengan organisasi sosial, lembaga-lembaga zakat dan organisasi sosial lainnya perlu bekerja sama untuk memastikan pendistribusian fidyah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Kesimpulan, fidyah merupakan kewajiban penting bagi mereka yang tidak dapat berpuasa karena alasan tertentu. Dalam perkembangannya, potensi fidyah dapat dimaksimalkan dengan menggunakan teknologi dan lembaga zakat untuk mempercepat dan mempermudah proses pembayaran serta distribusinya. Dengan pendekatan yang lebih modern, seperti pembayaran fidyah secara digital dan pengelolaan yang transparan, fidyah tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan, meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Penerapan mekanisme pembayaran dan distribusi fidyah yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi akan memungkinkan pergerakan sosial yang lebih efektif dalam membantu mereka yang membutuhkan, sekaligus memperkuat ikatan sosial antar sesama umat Islam.